Jikalau teman-teman sudah pernah melewati jalan Cemoro Kandang atau Cemoro Sewu, sudah pastilah teman-teman tahu atau melihat Bukit Mongkrang. Bukit Mongkrang terletak persis di sebelah selatan Jalan Cemoro Kandang dan Cemoro Sewu. Dengan ketinggian 2194 mdpl, membuat bukit ini menjadi sangat ramah bagi pendaki pemula seperti saya. Hari Kamis 22 Oktober 2020 kemarin, saya melakukan pendakian TikTok sendirian di Bukit Mongkrang. Rasa penasaran saya yang belum pernah ke Bukit Mongkrang membuat saya memberanikan diri untuk naik sendirian pada hari biasa atau weekday. Biasanya Bukit Mongkrang sangat ramai ketika hari Sabtu dan Minggu. Namun pada hari biasa Bukit Mongkrang sangatlah sepi. Tetapi tidak mengapa, karena disitulah serunya solo hiking. Dari lapangan parkir, saya mulai menyusuri jalan yang biasanya digunakan warga untuk berladang, dan setelahnya mulai memasuki kawasan hutan. Setelah 10 menit berjalan, tibalah saya di pintu masuk pendakian. Disinilah kita melakukan simaksi. Dengan uang 10.000 kita sudah bisa melanjutkan pendakian. Selepas melakukan simaksi, saya pun melanjutkan perjalanan. Dari sini jalur mulai menanjak dengan vegetasi pohon yang tinggi, membuat pendakian terasa lebih melelahkan. Ini karena pandangan mata yang terbatas. Beberapa kali saya melewati warung yang tutup dan sedikit terbengkalai, mungkin karena sudah lama tidak digunakan. Seperti yang kita ketahui, Bukit Mongkrang belum lama dibuka setelah beberapa bulan tutup karena efek pandemi COVID-19. Sepi. TikTok Bukit Mongkrang sendirian. Ketiga. Setelah melewati hutan dengan pohon yang tinggi, vegetasi pun mulai terbuka dengan didominasi rumput ilalang yang sangat luas, membuat pemandangan ini lebih indah dan menyejukkan mata.
Rasa lelah membuat saya harus berhenti beberapa kali untuk beristirahat. Rasanya memang sudah sangat lama saya tidak naik gunung. Berat badan yang sudah berlebih, ditambah lagi tidak adanya kawan mengobrol, membuat saya harus sering-sering mengatur napas agar lelah segera hilang. 1,5 jam pun berlalu. Selangkah demi selangkah, tanjakan demi tanjakan pun saya lalui. Dengan ditemani angin sepoi-sepoi, dipadukan terik matahari yang terkadang tertutupi kabut tipis yang berlarian ke sana kemari, akhirnya saya pun tiba di puncak Bukit Candi 1. Candi 1 merupakan puncak pertama Bukit Mongkrang. Tempat ini cukup luas dengan beberapa pohon di sekitarnya, membuat tempat ini menjadi pilihan yang tepat untuk mendirikan tenda. Meskipun namanya Puncak Candi 1, jangan dibayangkan kalau tempat ini ada candi peninggalan zaman dulu ya kawan-kawan. Puncak candi hanyalah sebutan saja agar mudah diingat orang. Tak jauh dari Candi 1, tepatnya di sebelah barat, terlihat sebuah puncak punggungan dengan bendera merah putih. Itulah puncak Candi 2. Saya pun mulai melanjutkan perjalanan, menyusuri jalan setapak dengan rumput ilalang di sisi kanan kirinya. Sepuluh menit berjalan, saya pun tiba di puncak Candi 2. Tempat ini merupakan punggungan terbuka yang sangat luas. Di tempat ini juga sangat cocok untuk mendirikan tenda. Namun karena punggungan terbuka, angin pun terasa sangat kencang. Jadi apabila teman-teman ingin mendirikan tenda di sini, pastikan tendanya ke dalam keadaan prima dan pasak tertancap dengan kuat agar tidak roboh ataupun terbang tertiup angin. Sebenarnya apabila kabut tebal tidak datang, Gunung Lawu yang gagah di sebelah utara dan Puncak Mongkrang di sebelah selatan terlihat dengan jelas. Ya, Puncak Candi 1 dan Candi 2 bukanlah Puncak Mongkrang yang sebenarnya. Puncak Mongkrang yang sebenarnya terletak di bukit sebelah selatan dari Candi 1 dan Candi 2 dan persis di bawah atau utara Puncak Jabolarangan. Untuk sampai ke Puncak Mongkrang yang sebenarnya, kita harus menyusuri jalan setapak yang ada di sebelah selatan Candi 1 dan mulai menyusuri lembahan. Kemudian mulailah tanjakan yang cukup panjang yang tentu saja membutuhkan tenaga yang lebih ekstra. Mengingat cuaca yang sudah mulai mendung,
ditambah kabut yang sudah terlalu pekat, saya pun memutuskan untuk turun. Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan saya untuk tidak naik ke puncak tertinggi Bukit Mongkrang. Sepinya jalur pendakian dan kekurangtahuan saya terhadap Bukit Mongkrang membuat saya harus mengalahkan ego saya untuk menggapai puncak tertingginya demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali terjadi kecelakaan di gunung yang disebabkan oleh tingginya ego demi menggapai sebuah puncak dengan mengesampingkan faktor-faktor keamanan seperti kurangnya persiapan fisik dan juga peralatan yang tidak safety, dan kurangnya menjaga etika ketika di gunung. Perlu diketahui, gunung bukanlah tempat kita. Kita hanyalah seorang tamu. Selayaknya seorang tamu harus mempunyai etika dan sikap yang baik terhadap tuan rumah, yaitu ekosistem dari gunung yang kita daki. Seperti kata orang, mendaki gunung bukanlah tentang menggapai puncak, tapi bagaimana proses menuju ke puncak. Pastinya banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat darinya. Dan puncak bukanlah tujuan utama. Tujuan utama dari mendaki adalah pulang ke rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga tanpa kurang suatu apapun. Dan itulah puncak kebahagiaan yang sesungguhnya. Oke, demikian video kali ini ya kawan-kawan, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang mau mendaki Bukit Mongkrang, langsung saja menuju base campnya. Aksesnya mudah, jalurnya juga ramah buat pemula, tapi tetap harus safety ya kawan-kawan. Jangan sampai kita merepotkan banyak orang karena kurangnya persiapan. Terima kasih sudah menonton dan nantikan video-video kami berikutnya.